hubungannya dengan lingkungan hidup, ya kan? Nah, itulah yang melahirkan yang namanya grant accounting, gitu kan? Yang lagi populer sekarang, atau corporate social responsibility, pertanggungjawaban sosial perusahaan, gitu ya. Atau juga yang berkaitan dengan public sector accounting, gitu kan? Atau juga berhubungan dengan disiplin ilmu yang lain, teknik misalnya, teknik industri misalnya, ya, berhubungan semuanya itu. Nah, jadi di sini sehingga dalam hal ini terkait dengan hal itu, gitu ya, Kuhn membuat sebuah hipotesa atau dibuat sebuah tesis, ya, artinya pendapatnya, gitu kan, dia katakan bahwasanya sains itu didominasi oleh paradigma yang spesifik, ya, yang dipandang dari sudut pandang tertentu atau titik poin tertentu. Nah, ini berbandingan sudut pandang, ya, adanya anomali, ya, terkait dengan tahapan-tahapan di mana revolusi dalam hal ini bisa terjadi kapan saja, gitu kan? Artinya bisa bisa ada timbul paradigma yang baru menggantikan suatu paradigma yang pada saat ini. Nah, sehingga dengan demikian suatu sudut pandang keilmuan itu relatif berubah, gitu ya. Tidak ada yang tetap, ya. Ilmu apa yang sekarang kita lihat tetap, gitu kan? Ilmu fisika mungkin, ya, ilmu fisika juga ya boleh dikatakan tetap, gitu kan, rumus-rumusnya banyak belum berubah, ya kan. Kimia begitu juga, ya kan, rumus-rumusnya banyak belum berubah. Nah, tapi kalau akuntansi, nah itu multi paradigm sekarang ini, multi paradigma, gitu ya. Sehingga Kuhn menyatakan bahwasanya ada perubahan secara revolusional, gitu ya. Itulah yang dikatakan dengan definisi paradigma, gitu ya. Jadi diasumsikan bahwasanya hal ini bisa saja terjadi dan di masa yang akan datang akan ada, ya, paradigma baru yang merupakan identitas dari ilmu akuntansi itu sendiri, gitu ya. Nah, di beberapa buku literatur e-book yang ada, gitu kan, bahwasanya akuntansi itu sudah banyak diambil alih oleh orang informatika pada saat ini, gitu kan. Nah, terbukti, gitu kan, beberapa aplikasi laporan keuangan, misalnya laporan penjualan, ya kan, laporan pembelian, nah semuanya sudah berbasis iCloud, gitu kan. Atau juga pelaporan keuangan yang dalam hal ini bisa up to date, ya, real time, ya, sehingga itu berkat apa? Berkat bantuan berkat bantuannya cloud, gitu ya. Dan cloud itu sendiri itu adalah areanya teknologi informasi, ya. Maka dikatakan paradigmanya itu bisa berubah-berubah. Jadi nggak sama paradigma akuntansi yang lama dengan yang baru. Kalau mungkin di tahun abad 14, gitu kan, oleh Luca Pacioli menyatakan bahwasanya paradigma akuntansi itu hanyalah sekedar berbicara debit dan kredit, seni, kan, gitu ya, art. Accounting is art katanya, seni, ya, seni debit dan kredit. Nah itu abad 14, gitu kan. Di abad 19 berubah, ya, di abad 18 19 berubah bahwasanya akuntansi itu adalah akuntansi itu adalah informasi, gitu kan. Nah, jadi apa informasi, bukan lagi hanya sekedar debit dan kredit, ya, tetapi bagaimana menyajikan laporan keuangan, menyajikan laporan informasi akuntansi secara tepat waktu, ya, real time. Nah, jadi di situ dikatakan peranannya teknologi. Nah, maka paradigmanya juga ikut berubah di masa yang akan datang, ya, dan hingga saat ini. Nah, kita mungkin berkembang, ya, isunya terus, ya, silakan aja nanti kalau kita mau berdiskusi, ya. Jadi kan Kuhn tesis itu menyatakan itu, ya. Intinya dia menyatakan paradigmanya sangat banyak, ya, bisa memungkinkan adanya paradigma yang baru. Nah, itu kira-kira. Dan teori akuntansi itu, gitu ya, diidentifikasi paradigmanya secara standar, ya. Artinya ada asosiasi yang mengakui hal itu, paradigma akuntansi, yaitu American Accounting Association, ya, yang dinyatakan dalam SOTATA, gitu kan. Jadi paradigmanya dilembagakan, ya, dilembagakan dalam yang namanya SOTATA tahun 77. Nah, pernyataannya dinyatakan bahwasanya perkembangan akuntansi adalah suatu filosofi sains, ya. Jadi perspektifnya adalah perspektif sains, keilmuan, gitu ya. Ini bermakna bahwasanya ide yang dinyatakan oleh
Kun tadi itu terjadi ya pada terjadi realisasinya pada saat ini ya, terutama mengikuti perkembangan pengetahuannya. Nah, Sotata sendiri ada 3 pendekatan ya, menyatakan secara teoritis ya, pendekatan tiga dominan yaitu pendekatan klasik ya, pendekatan kemanfaatan keputusan, kemudian pendekatan informasi dan juga ekonomi. Jadi pendekatan di sini berdasarkan pada pendekatan normatif reduction dan juga pendekatan positivisme. Nah, jadi pendekatan positivisme di sini kalau dulu gitu kan normatif reduction ya, artinya dari yang umum ke yang khusus ya. Dan juga menimbulkan pendekatan positif ya, artinya di sini berdasarkan pada uji empiris ya. Jadi semua teori akuntansi itu ada praktiknya ya, dan dibuktikan ya dengan pendekatan kuantitatif. Nah, itulah dikatakan dengan pendekatan positivisme ya. Dan pendekatan kemanfaatan pengambilan keputusan ya, bahwasanya dianggap ya berhubungan dengan masalah perilaku akuntansi ini ya. Jadi masalah behavioral accounting ya kan, kemudian perilaku pasar gitu kan, sehingga akhirnya muaranya ujung-ujungnya ke keputusan kan gitu ya. Maka sudut pandangnya adalah sudut pandang keputusan ya. Kemudian informasi itu adalah pendekatan informasi. Maknanya adalah suatu kasus gitu ya, yang dalam ini secara individual bisa terjadi dan juga secara multi individual juga bisa terjadi. Nah, ini dikatakan Sotata. Dengan demikian dikatakan bahwa definisinya akuntansi itu oleh Sotata ya. Jadi definisi resmi itu dari Sotata namanya ya. Jadi merekomendasikan bahwasanya diterima ya, akuntansi itu merupakan multi paradigm science ya. Jadi keilmuan yang multi paradigma. Jadi dipandang dari sudut pandang teori atau juga berbagai sudut pandang paradigma yang mencakup definisi paradigma itu meliputi ya komponen ya, atau juga perbedaan antara paradigma satu dengan yang lainnya. Nah, itu. Jadi konsep paradigma di sini di satu sisi itu adalah konstelasi masalah keyakinan ya, apa yang dipercayai dari suatu nilai, dipercayai dari suatu teknik tertentu ya, yang didistribusikan kepada member yang apa ya, yang ada dalam suatu komunitas ya. Dengan kata lain bahwasanya elemen konstelasi tersebut itu bisa berupa pemecahan suatu masalah dari suatu teka-teki gitu ya. Dan ada model ya, dan model ini menggantikan dasar aturan ya sebagai suatu solusi dari teka-teki keilmuan tersebut gitu ya. Nah, Rizer juga sepakat ya dengan yang namanya sintesanya Kuhn gitu ya. Nah, Rizer menyatakan multi paradigma di sini maksudnya adalah suatu gambaran yang mendasar ya dari satu subjek dalam suatu keilmuan ya, dan didefinisikan bahwasanya aturan itu mengikuti apa yang dipertanyakan ya, sehingga nanti diinterpretasikan. Jadi paradigma di sini adalah konsensus ya kan, apa itu kesepakatan ya, kesepakatan ya antara satu keilmuan dengan ilmu yang lainnya. Jadi seorang ilmuwan dengan ilmuwan lainnya itu sama ya. Jadi bisa dia mendefinisikan atau juga menyimpulkan dari teori, metode dan juga instrumen ya. Jadi komponen dasar yang ada dari satu paradigma itu apa? Teori ya, metode ya kan, kemudian juga gambaran atau juga contoh ya, atau juga bagian dari pekerjaan yang dianggap suatu model ya. Itulah yang dikatakan paradigma. Model bisa, teori bisa, ya kan, metode bisa. Nah, kemudian juga dari sudut pandang Rizer ya mendefinisikan bahwasanya komunitas keilmuan dalam hal ini ya, terutama dalam bidang akuntansi punya asumsi juga ya. Asumsinya adalah accounting lag. Apa itu accounting lag? Nah, jadi sini secara komprehensif itu adalah pendekatan apa ya? Pendekatan keilmuan yang dalam hal ini secara dipandang tidak hanya dari satu sudut pandang saja ya, tetapi dari berbagai sudut pandang yang lain. Itulah dikatakan dengan multiple paradigm science gitu ya. Dan setiap dari
paradigma akuntansi tersebut gitu, ada level penerimaan kapan ya, dan juga didominasi atau juga di yang ada dalam suatu area atau juga disiplin tertentu ya. Jadi paradigma di sini bisa paradigma antropologi gitu kan. Nah, jadi kalau paradigma antropologi inilah dikatakan dengan pendekatan induktif ya, paradigma induktif. Pendekatan true income, deduktif, ya, pendekatan decision usefulness, pendekatan decision model paradigm, ya. Kemudian juga keputusan berdasarkan kemanfaatan, ya. Kemudian juga keputusan berdasarkan pada kemanfaatan dan juga pengambilan keputusan dan juga pendekatan informasi. Nah, ini ya. Nah, jadi pendekatan antropologi itu apa? Nah, jadi pendekatan antropologi pendukungnya Gilman, Hatfield, Ijiri, gitu kan, Littleton, and Patton. Dia katakan bahwasanya akuntansi itu sifatnya gambaran yang bersifat induktif. Artinya apa? Dari hal yang khusus ke yang umum, gitu ya, hingga dikonstruksikan sebagai suatu praktik dari akuntansi. Ya, itu dikatakan dengan pendekatan antropologi. Gitu ya. Jadi pendekatan antropologi identik dengan yang namanya pendekatan induktif, ya, atau disebut dengan paradigma induktif. Oke, Ijiris tadi dia menggambarkan bahwasanya hal yang mendasar dari akuntansi di situ adalah masalah pertanggungjawaban, ya kan? Masalah pertanggungjawaban maka berhubungan dengan berbagai pihak-pihak yang ada ya. Jadi tujuan pengukuran di sini adalah ya pengukuran kinerja ekonomi ya. Yang dalam hal ini Ijiri ditunjukkan pada terkait dengan masalah pertanggungjawaban yang dideskripsikan ya. Dan Ijiri menyajikan aksiomatik model ya untuk menunjukkan praktik akuntansi tersebut dan mengevaluasinya secara signifikan ya dalam terminologi historical cost ya, masalah accountability dan juga decision making. Itu hasilnya risetnya Ijiri. Littleton study gitu ya. Nah, ini semuanya pakar tahun 70-an ya. Pakar tahun 70-an. Dulu masa Pak Adi Broto gitu kan. Beliau paling suka itu ya menggunakan studinya Littleton. Nah, Littleton ya, Patton and Littleton terutama ya. Jadi Patton and Littleton di sini adalah suatu observasi dari praktik akuntansi yang mengevaluasi secara signifikan ya atas biaya historis ya dalam pertanggungjawaban dan juga pengambilan keputusan. Nah, jadi sini para pengajar ya memberikan sistem bookkeeping dan juga auditing atau juga suplemen-suplemen lainnya yang menggambarkan ya prosedur ya yang menjelaskan atau juga yang menjustifikasi tersebut ya. Kemudian Littleton menyatakan ya bahwasanya teori yang baik itu dari mana? Ya, yang dalam hal ini yang dipraktikkan gitu ya, atau yang lebih dikatakan dipraktikkan dalam kondisi yang tertentu ya. Nah, kemudian juga Littleton menyatakan bahwasanya ada kegunaan bukti gitu ya. Jadi sebuah bukti itu bisa diintegrasikan ya antara ide akuntansi yang ditemukan gitu ya dengan kandungan-kandungan yang dalam hal ini bisa mengkoordinasikan dan juga bisa menjelaskan dan juga menjustifikasi ya dari praktik akuntansi itu sendiri ya pada saat ini dan yang akan datang ya. Nah, Gordon Studi juga membuat teori. Teorinya apa? Yang terkaitnya dengan income smoothing. Apa itu income smoothing? Ada bisa menjelaskan apa itu income smoothing? Ada? Perataan laba ya. Nah, itu income smoothing, namanya perataan laba. Sama dengan earning management. Nah, itu ya. Sama dengan earning management. Nah, teori Gordon menyatakan bahwasanya manajemen laba, praktek manajemen laba dan juga perataan laba itu punya yang namanya proposisi. Apa itu proposisi? Kriteria gitu ya. Proposisi itu adalah kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwasanya pihak manajemen menseleksi ya prinsip-prinsip akuntansi tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, kenapa demikian ya? Kalau misalnya perusahaan menggunakan metode FIFO gitu kan,
sebenarnya lebih unggul mana, metode FIFO atau metode LIFO? Dan kenapa pilihannya menggunakan FIFO? Ya, mungkin lebih bagus pada saat kondisinya inflasi. Yang kondisinya tidak inflasi, LIFO ya. Tapi standar udah menyatakan bahwasanya FIFO lah yang direkomendasi, LIFO nggak dipakai lagi, gitu kan? Dan proposisi 2 menyatakan bahwasanya kemampuan pihak manajemen ya untuk meningkatkan ya dari sisi keamanan kerja, ya, kemudian juga level pertumbuhan dan juga bisa meningkatkan ukuran perusahaan. Nah itu proposisinya Gordon ya. Artinya apa? Orang melakukan praktik manajemen laba, direktur melakukan manajemen laba. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya itu tadi ya supaya ya meningkatnya pendapatan ya, kemudian juga meningkatkan pertumbuhan perusahaan ya, kemudian juga maksimalisasi kesejahteraan. Apa itu? Dividen ya. Dividen makin besar. Kalau perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba, maka labanya stabil misalnya. Misalnya siapa bisa karena laba nggak bisa diprediksi ya kan. Tahun 2020 itu kan semua perusahaan labanya turun, nggak bisa diprediksi orang kan. Nah, jadi nggak bisa diprediksi orang, tapi pada perusahaan tertentu malah naik, gitu kan. Nah, sehingga itulah menimbulkan keinginan ya untuk melakukan praktik laba. Dari laba terjun ke rugi. Nah, supaya dihindari tidak rugi, maka labanya dinaikkan sedikit, gitu kan. Itu namanya perataan laba dengan berbagai cara. Caranya meningkatkan aset, gitu kan, merubah metode penilaian persediaan, ya kan, merubah metode depresiasi, itu semuanya kan adalah praktik income smoothing, ya. Praktik income smoothing yang berubah metodenya, nah seiring dengan adanya kondisi yang tertentu. Nah itu. Proposisi yang ketiga menyatakan bahwasanya tujuan dari perusahaan itu adalah ya sesuai dengan proposisi yang kedua, yang tiga tadi ya. Yang ketiga tadi yaitu apa? Job security, meningkatkan income dan juga meningkatkan pertumbuhan. Nah itu. Nah proposisi yang keempat, kepuasan pemegang saham yaitu meningkatnya pendapatan ya. Jadi kalau meningkatnya pendapatan maka meningkatnya laba. Nah kalau dia meningkatnya laba maka dividennya meningkat kan gitu kan. Maka stabillah pendapatan ya kan, malah meningkat gitu kan. Jadi dengan kata lain diteorikan bahwasanya 4 proposisi ini dapat diterima ya dan dianggap benar karena sesuai dengan praktik yang ada pada perusahaan. Di mana tetap juga ya adanya kelemahan ya. Kelemahannya adalah di sini ya lebih apa ya, mensmooth dari laba ya, pendapatan ya, dan juga mensmooth dari tumbuhnya pendapatan sehingga nggak boleh turun. Nah ini kelemahan-kelemahannya. Nah lalu juga Watt and Zimmerman ya berhipotesa menyatakan bersandar pada asumsinya Gordon tadi menyatakan bahwasanya kepuasan pemegang saham itu selalu fungsinya positif ya, yang meningkatkan harga saham yang dapat dalam hal ini saham merupakan proksi upaya meningkatkan kesejahteraan ya. Jadi Watt and Zimmerman menyatakan teori positif accounting theory dieksplorasi atas sikap-sikap manajemen gitu ya, yang dalam hal ini berpegang pada standar akuntansi. Nah, itu ya. Jadi Watt and Zimmerman berasumsi utilitas manajemen itu adalah fungsi yang positif ya, yang menggambarkan kompensasi di masa yang akan datang dan juga fungsi negatif dari kompensasi tersebut ya. Dan inilah yang dikatakan dengan pendekatan antropologi ya. Akuntansi hubungan antropologi kenapa bisa demikian ya? Ya karena akuntansi tadi multi paradigm, mau kita pandang dari deduktif ya, mau kita pandang dari induktif, nah itu semuanya adalah diperkenankan kan itu. Ya kan diperkenankan sehingga nantinya melahirkan yang namanya pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif. Boleh sama-sama, ya kan? Boleh sama-sama itu diperkenankan dalam lingkup akuntansi ya. Nah, jadi dalam hal ini didasarkan pada tujuannya. Tujuannya adalah praktik dari praktik akuntansi itu sendiri dan juga sikap ya. Nah itu. Dan pendekatan antropologi ini gitu ya, Ijiri memandang bahwasanya secara misinya itu adalah pendekatan paradigmatik. Nah, paradigmatik itu induktif tadi gitu ya. Jadi dikatakan induktif itu logikanya
menyatakan bahwasanya dari tujuan yang umum lantas nanti mengerucut kepada hal yang khusus, gitu ya. Pada hal yang khusus yang ditujukan terkait dengan perubahan-perubahan yang ada dan yang dibutuhkan dan juga yang mendukung, dan perubahan ini menghasilkan suatu studi, gitu ya, suatu studi yang bisa diimplementasikan. Baik, silakan, ada yang mau kita diskusikan, jadi sekalian, apa di sini? Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Nanti videonya ini saya share juga ya. Dan teori antropologi yang identik tadi dengan paradigma induktif, ya, subnya meliputi. Pertama adalah informasi ekonomi, yang kedua adalah pemodelan agensi, kemudian adalah perataan laba atau earning management hipotesa, dan juga positif teori accounting. Nah, itu dikatakan dengan pendekatan induktif. Kenapa? Ya karena sifatnya dari yang khusus ke yang umum ya. Kebalikannya kalau dia deduktif dari hal yang umum ke yang khusus. Jadi area dari induktif itu informatik, ekonomik, analitik, income smoothing sampai positif teori ya. Dan pendekatan metode antropologi ini gitu ya, dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan income smoothing research, kemudian juga pendekatan manajemen laba, dan juga pendekatan positif teori. Ingat itu ya, 3 itu. Dan pendekatan true income di sini artinya apa? Jadi studi yang dilakukan ya yang menunjukkan true income ya. Jadi true income di sini berdasarkan pada yang diriset oleh Alexander, Canning, Edward Bell, ya McNeil, Moniz, Patton, Sprouse, Moniz, dan juga Sweeney, gitu ya. Nah, di mana para penulis menyatakan ya norma-norma pendekatan deduktif itu merupakan konstruksi dari teori akuntansi juga, gitu ya. Jadi bukan hanya induktif, gitu ya. Dan tidak terkait dengan pengecualian diriset oleh Alexander, ya. Beliau menyatakan income itu diukur dengan nilai tunggal ya, yang berdasar pada keinginan para user. Nah, inilah ya, kalau teori akuntansi ini memang agak apa dia, pandang harus luas ya pemahaman kita ya. Jadi belum mengerucut ya. Nah, pendekatan deduktif di sini tiap riset itu melengkapi kesepakatan terkait dengan informasi informasi yang dasar dari harga saat ini di mana bermanfaat sehingga pendekatan konsep historical cost kepada para user itu juga masih dianggap bermanfaat. Nah, tapi sekarang kemarin ada dari Harvard yang menyatakan informasi akuntansi itu udah banyak tidak berguna lagi sekarang ini oleh para pemangku kepentingan. Boleh aja nanti dibaca bukunya ya. Nah, kalau ada soft copy-nya, Lev, nama pengarangnya Lev ya. Nah, silakan dilihat nanti. Dan studi Patton menyatakan bahwasanya peranan akuntansi itu secara signifikan itu adalah berperan dalam perusahaan itu sendiri dan juga di masyarakat. Nah, itu ya. Teori Patton menyatakan bahwasanya sistem akuntansi meliputi diskusi logis dan juga menjustifikasi struktur terminologi secara mendasar dari meliputi ya masalah proprietorship ya. Artinya apa nih proprietorship? Saya bisa menyatakan, siapa berpendapat apa nih proprietorship? Perusahaan perorangan ya. Nah, proprietorship itu perusahaan perorangan dan juga kewajiban ya. Kemudian juga perkiraan ekuitas properti dan juga tipe-tipe transaksi ya. Patton juga meneliti areanya beban ya, klasifikasi perkiraan, periode analisa, dan juga konsep debit dan kredit ya. Nah, berikutnya pendekatan deduktif di sini ya oleh McNeil menyatakan bahwasanya argumennya bahwasanya there is one correct definition ya. Itu adalah there is ya suatu definisi yang benar ya di mana laba akuntansi itu adalah upaya meningkatkan kesejahteraan bersih
sedangkan kerugian itu menunjukkan terjadinya penurunan kesejahteraan. Jadi definisi ini disepakati oleh orang ekonomi, ya. Dan ini merupakan secara matematik bisa didemonstrasikan, ya. Jadi pendekatan deduktif, nah tadi kalau dia induktif udah, ya. Jadi pendekatan deduktif suatu teori, ya, di mana historical cost di dalam sistem akuntansi, gitu ya. Nah ini bisa diidentifikasi, yaitu historical cost berdasarkan pada price level adjusted atau disebut dengan current purchasing power accounting atau disebut dengan laporan keuangan historis, ya, laporan keuangan laporan keuangan historis yang bisa disesuaikan. Nah, jadi itulah dikatakan dengan price level adjusted. Nah sekarang gini, kalau kita laporan keuangan, gitu kan, bisakah digunakan untuk memprediksi di masa yang akan datang? Jawabnya bisa, kan gitu kan? Sehingga banyak pihak bank kalau mau memberikan kredit kepada perusahaan, lihat dulu laporan keuangannya, kan? Mau ke depannya bisa nggak bayar cicilan? Nah, ternyata laporan keuangan itu bisa, kan gitu kan? Bisa dimanfaatkan untuk memprediksi di masa yang akan datang. Nah, bagaimana kalau inflasi, ya kan? Bagaimana kalau pertumbuhan ekonomi? Gimana cara mengukurnya? Nah, jadi berarti ada, kalau inflasi berarti turun, gitu kan? Kalau pertumbuhan ekonomi berarti naik, ya maka harus ada yang disesuaikan. Itulah namanya harus disesuaikan kepada laporan keuangan. Itu yang dikatakan dengan price level adjusted. Nah itu ya. Atau juga pendekatannya replacement cost accounting, ya akuntansi biaya pergantian. Nah itu. Kemudian pendekatan depreciable value accounting, ya. Kemudian juga pendekatan contemporary continuously dan juga pendekatan present value accounting. Nah itu ya. Chamber juga menghipotesakan, ya, bahwasanya dari sisi kebermanfaatan keputusan itu paradigmanya ada. Apa itu paradigmanya? Ya, paradigmanya di sini adalah suatu kondisi secara logis, ya, yang meliputi, ya, tidak adanya aturan atau juga proses yang diizinkan, ya, yang diizinkan bertolak belakang, ya, dari adanya aturan atau juga adanya suatu. Oke, Chambers tadi, ya. Nah, itulah Chambers, ya. May juga menyatakan bahwasanya kegunaan laporan keuangan tanpa secara eksplisit, ya, digunakan untuk model pengambilan keputusan itu merupakan suatu formulasi teori akuntansi. Nah, pendekatan May inilah nantinya digunakan, ya, digunakan untuk teori-teori yang lain seperti misalnya untuk laporan stewardship, ya, berdasarkan pada kebijakan fiskal, gitu kan, hubungannya ke sana. Kemudian juga dividen, ya, kemudian juga dividen aktivitas dan juga granting kredit, ya. Before Kennelly and Post. Ya, jadi before Kennelly and Post itu memprediksi kriteria yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang secara potensial yang berhubungan dengan yang diimplementasikan. Nah itu. Sterling juga menyatakan bahwasanya kriteria mengevaluasi itu adalah ukurannya adalah indikatornya adalah kesejahteraan and income. Tapi biasanya income itu laba, ya. Jadi dianggap laba proxy mengukur kesejahteraan. Makin tinggi laba maka makin tinggi kesejahteraan. Kenapa? Ya makin tinggi dividen, gitu, ya. Sterling. Godinez, ya, Godinez juga menyatakan bahwasanya kemanfaatan pengambilan keputusan itu dilihat dari apa? Respon pasar. Jadi kalau respon pasarnya bagus, maka dikatakan bahwasanya hal yang menarik yang ada pada perusahaan tersebut, ya. Jadi Godinez mengembangkan agregat paradigma pasar ini yang diimplikasikan dari prosedur akuntansi yang digunakan, ya. Semakin banyak prosedurnya, semakin banyak apanya, gitu, ya, maka meningkatkan konten, ya, ya, konten yang bisa direspon oleh pasar. Kemudian Beaver, ya, Beaver juga menghubungkan terkait dengan hubungannya antara data akuntansi, ya, dengan perilaku, ya. Nah, ini. Jadi data akuntansi itu sangat besar dampaknya,
Ya, jadi nggak bisa kita abaikan ya yang namanya data itu. Oke ya. Nah, jadi dengan kata lain inilah beberapa metode paradigma itu ya. Kita bisa mengukurnya dengan model pasar ya, kita bisa mengukurnya dengan model beta. Beta ini apa? Ya, ini banyak ini sekarang yang di riset ya, resiko ya. Beta itu resiko. Ya, kemudian juga studi peristiwa, pergerakan harga saham min 10 plus 10 kan gitu kan. Metode penilaian Olson. Nah itu. Kemudian juga metode level harga saham gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi teori-teori itu ya teori-teori paradigma yang lainnya pun juga ada ya. Teori yang berhubungan dengan pinjaman ya. Nah, ini meliputi cognitive relativism in accounting, ya cultural relativism, ya behavioral effect in accounting information, ya linguistic relativism accounting, ya functional data fixation hypothesis, ya. Ya, mungkin adik-adik ada yang mau diskusi, silakan. Mau bertanya, silakan. Cukup jelas ya. Nah, jadi boleh kita simpulkan ya dari materi kita ini adalah akuntansi itu multi paradigma sifatnya ya. Mau dipandang dari sisi induktif, ya kan, mau dipandang dari sisi deduktif, boleh, ya kan. Dari sisi induktif boleh, ya, mau dari sisi pendapatan boleh, mau dari sisi pengambilan keputusan boleh. Nah, jadi sangat sangat luas sekali implikasi accounting ini. Nah, jadi ilmu akuntansi itu makanya menimbulkan berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi bukan hanya sekedar di mana debit, di mana kredit. Nah, bukan itu akuntansi ya. Jadi maka melahirkan keilmuan yang namanya behavioral accounting, accounting information system, gitu kan, grand accounting. Nah, itu semuanya menunjukkan multi paradigm accounting itu sendiri, ya. Itulah yang bisa kita simpulkan ya dari perkuliahan ini. Baik, ada lagi? Ya, kalau sudah di absen, ya sudah di print screen layarnya, ya kan, boleh kita sudahi lah ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, baik adik-adik sekalian, itu saja lah ya perkuliahan kita dan kita lanjutkan minggu depan. Videonya nanti akan saya share ya pada konting untuk disampaikan ya. Baik, itu saja, lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Izin live, Prof.